Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadamandra Ramadan, absen 25. Dokter Jawa. Dokter Hayo bertugas di sebuah desa terpencil, jauh dari ibu kota kabupaten. Perlu waktu hampir 2 jam naik perahu motor. Ongkos perahu dari ibu kota kabupaten bisa sampai 1 juta, melintasi sungai dan rawa-rawa penuh buaya. Setting: sebuah beranda rumah sederhana dari kayu dengan halaman yang cukup luas. Rumah ini digunakan sebagai puskesmas desa. Pada semua papan di halaman tertulis Puskesmas Desa Bisajaya. Di dinding beranda tertempel beberapa poster tentang cara hidup sehat, terutama poster-poster tentang penanggulangan penyakit malaria. Tak jauh dari dinding itu, sebuah timbangan tergantung lengkap dengan selendang bayi. Hanya ada sebuah meja tua dan bangku. Disitulah biasanya Dokter Ayu menerima pasien-pasiennya. Tak jarang ia sendiri tertidur selonjoran di bangku panjang itu. Lampu perlahan menyala. Terlihat Dokter Ayu sedang tertidur di bangku. Tangannya menjuntai hampir menyentuh lantai kayu. Ia tampak sangat lelah. Jam dinding sederhana hadiah dari Pak Bupati yang terpasang di dinding menunjukkan pukul 02.15 dini hari. Terdengar salah anjing yang diikuti oleh keributan di luar halaman. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi sok Jawa semua. Sudah kita ke Bapak Tibo saja. Jelas ia suku kita, kata suara lelaki. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan sok pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter, kata suara perempuan. Kau saja yang panggil, kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Dokter Hayu terbangun lalu melihat ke sekeliling halaman. Masuk saja. Dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Seperti mendengar suara. Ada yang mau melahirkan? Ya. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti juga kematian. Oh, kematian. Kenapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran pasti akan diimbangi oleh kematian, begitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama, dan itu kunci eksis bagi manusia sampai kini, begitukah? Pendapat itu sudah harus dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat bahkan kelahiran jauh lebih banyak dari kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari, pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan-hutan pinggir kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak dari kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tidak, monolog ini tak akan aku lanjutkan. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini, kembali jadi manusia biasa, sehingga tidak harus memikul beban profesi seberat ini. Kau sih enak, duduk-duduk saja menyaksikan aku bekerja keras berlatih jadi dokter di daerah terpencil. Itu yang di belakang malah pakai ketawa. Kalau para juri sih pasti serius atau pura-pura serius supaya honornya cepat cair. Tapi mungkin ini sudah takdirku, bisa tampil di depan publik nasional seperti ini. Jangan pula kau memasang rasa iri ya. Hei, siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja sini. Kesini sudah, jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tapi setidaknya bayi dalam kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar desa ini. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak tak punya kesempatan jadi kanak-kanak.
itu anak bapak Wanggai yang tinggal dekat dermaga. Tadi pagi meninggal. Si Sarce, anak bapak Koga yang dulu lucunya minta ampun sewaktu lahir, 2 hari lalu juga tiada. Kau tahu, semenjak Kau tahu sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar kabar buruk ini sudah viral di media sosial, sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi di koran. Katanya Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau boleh aku cerita begini, tapi kau harus janji, jangan viralkan ini di medsos ya. Semua janji? Ah, bagus sudah. Begitu, sesama rakyat harus saling menjaga ya, apapun suku dan agamanya. Dulu, ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Pas waktu itu perahu pembawa beras katanya pecah setelah tabrak batang kayu di sungai. Orang-orang habis dimakan buaya dan beras hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa tidak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami. Ketika aku coba untuk bicara, Bapak Tibo cepat-cepat memerintahku untuk diam. Kau minta saja presiden untuk utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh. Bapak Koga yang dari tadi di belakang maju ke depan. Kulitnya yang hitam gosong seperti terbakar. Orang-orang warga desa ini memang masih jarang yang pakai baju. Saya mau bicara. Maaf Bapak Tibo, Dokter Rahayu cuma mau bantu kita, orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu lahirkan kita punya anak-anak. Semua sukarela, tak pernah minta ongkos. Jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Ah, bagaimana kau bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang yang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa beras. Tidak, Bapak Tibo. Aku beranikan diri untuk mulai bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketiadaan beras. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu? Mana pula bisa begitu kau bicara. Zaman presiden dulu ada bilang kalau orang Papua mau modern harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern toh. Sekarang coba kau pikirkan supaya kami dapat beras. Kau pasti berpikir orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan? Selama di sini aku justru banyak belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh pegang janji. Ini yang justru harus aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti kau yang suka mencela-mencela. Sekarang pilih ini, besok pilih itu. Tergantung siapa yang kasih rezeki. Bapak Tibo begini, kataku kepada kepala suku itu. Saya boleh tanya? Dia mengangguk. Bapak Tibo dulu dilahirkan mama setelah kerja sama dengan ada punya bapak bukan? Walau ia tampak bingung, tapi wajahnya jadi lucu ketika ia bilang, ah, untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka mana bisa kita ini ada, begitukah? Waktu mama dan bapak kerja sama, mereka ada makan apa toh? Kulihat mukanya bertambah lucu setelah celingukan seolah melihat warga lain. Ia bilang, so pasti makan sagu. Aku tahu ia mulai terjerat. Langsung saja aku tarik jerat agar mudah memelintir lehernya. Set-set. Ketika lehernya cukup dekat, aku katakan kepada dia, nah, bapak dan mama saja makan sagu, kenapa kita orang tidak? Ia coba menjawab dengan memelas. Orang Jawa so bilang,
Walau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern, tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua ingin jadi modern toh. Bapak Tibo jadi modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras tapi makan roti dan gandum karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu jadi roti, begitukah? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam saja bicara. Aku sungguh ingat dialah lelaki yang datang ke puskesmas malam-malam membawa seorang yang terluka. Ia menggendongnya. Katanya, dokter jangan banyak tanya, obati saja dia. Aku minta kepadanya membaringkan lelaki yang luka itu di sini, di bangku. Aku lihat darah mengucur dari dada kirinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu ini luka tembak, ada peluru bersarang di tubuhnya. Bapak, dia harus operasi. Saya tidak punya alat. Jadi bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten. Saya sudah bilang kau obati saja. Jangan banyak tanya, apalagi kasih itu perintah. Ketika mengatakan itu, ia mulai mengacungkan sebuah senjata. Aku sedikit gugup, tapi coba aku sembunyikan dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. Mungkin begini ya, muka serius seorang dokter. Beginikah? Kalau bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk sudah di sana, saya akan keluarkan itu peluru dengan pisau kurang steril. Maukah? Spontan ia jawab, itu terserah kau dokternya. Sudah saya bilang kan, jangan banyak tanya. Untung peluru tidak terlalu dalam masuk ke dalam dada lelaki itu. Meski begitu, aku tetap membiusnya. Dengan menggunakan pisau bedah seadanya, aku berhasil mengeluarkan peluru. Ketika mencuci tangan dalam ember di halaman, lelaki itu mengejar. Jangan dokter kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan lagi. Senjatanya kembali ia todongkan kepadaku. Kali ini aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Ku katakan, Bapak tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup. Orang kampung sama republik bertempur sama tentara cuma akan hasilkan kematian. Tanpa kuduga, senjata ia simpan ke dalam tas nokennya. Kulihat temannya mulai sadar. Ia kembali menggendong temannya dan pergi menghilang dalam kegelapan malam. Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Kau ada setuju kah? Lalu dia bilang begini, sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah jadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan cari sagu dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setuju kah? Kami memang kemudian sama-sama ke hutan, tapi alangkah kagetnya pohon sagu sudah hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang kutahu dulu mengampar di sini semua berubah jadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu Bapak Tibo dan sebagian besar warga desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap mengotot ingin makan beras dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu didatangkan di luar pulau. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk ke puskesmas saja? Mari Bapak, Mama, setiap kelahiran apapun keadaannya harus diberi kesempatan untuk hidup. Disitulah terus terang aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan, tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa menyentak hidupku. Ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu begitu sederhana, tapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan di sungai dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar karena limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga-warga benar-benar morat-marit.
Dengan sedih harus kuceritakan kepadamu, duh, anak-anaknya cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipa yang banyak tumbuh di rawa-rawa, itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah kau bacakan kemudian di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula ingin pulau ke Jawa tahun ini untuk menjenguk ibu yang makin uzur aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama-sama warga. Melalui segala kesulitan bersama jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Aku tahu Bapak Tibo tidak pernah sepaham denganku, tetapi di ujung penderitaan hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Hayu, katanya suatu hari, masih untung kami punya dokter, beras tidak penting lagi, karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami ada bawah Hipere. Kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras. Silakan dokter. Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh Hipere itu, Bapak Tibo berkata lagi, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu Bapak Tibo pergi begitu saja. Aku berdiri terpaku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku dan main kuasa itu menyimpan kebaikan yang selama ini tidak pernah diperlihatkannya. Sepanjang hari itu aku berpikir, tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa bersyukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada hal yang istimewa sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim, jadi kami tidak bakar itu babi. Kami cuma bakar daun dan Hipere, kata Bapak Tibo yang menyambutku di gerbang kampung. Sebelum benar-benar tiba di tengah-tengah desa, aku bertanya kepada Bapak Tibo, Bapak, jika boleh tahu, dari mana seluruh Hipere yang dipakai bakar batu? Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia tak segera menjawab. Pria berbadan kekar walau usianya sudah di atas 60 tahun itu cepat-cepat menuntunku ke dalam pemukiman warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Kau pasti tidak kenal upacara bakar batu kan? Kalau belum tahu juga, sekarang mudah. Silakan klik situs pencari di internet. Silakan baca ya. Aku tak mau monolog ini berpanjang-panjang berkisah tentang bakar batu. Aku cuma ingin katakan, di tengah kerumunan warga itu terdapat orang-orang yang berasal dari luar kampung. Mereka dengan cekatan melakukan pekerjaan bakar batu lalu memasukkan Hipere dan dedaunan hutan sebagai sayurnya. Aku tahu tradisi bakar batu lebih banyak dilakukan oleh suku-suku pegunungan Jayawijaya karena mereka penghasil Hipere. Di antara kerumunan warga lokal yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok berbeda. Seorang di antaranya aku kenali sebagai transmigran asal Bali. Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lainnya, mungkin sesama warga transmigran. Silakan dokter, saya kenalkan ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Tibo. Setelah memberi salam kepada transmigran dan para pemuka suku pedalaman, aku bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa Hipere ke kampung ini? Seorang yang berpakaian seperti kepala suku menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia, katanya. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pedalaman itu. Aku mohon permisi, ada pasien yang menunggu di luar halaman. Bapak, Mama, ayo masuk sini sudah. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut sama dokter Jawa, kita semua bersaudara toh. Selesai. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.